Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat online? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sukses ya. Berjumpa kembali dengan saya, Dr. Labib, dalam yang membicarakan masalah kedokteran, ya, masih seputar fisiologi, yang dalam hal ini mengenai ginjal, ya, dalam konteks fisiologi atau faal. Memang kalau kita mempelajari masalah kesehatan ya, atau khususnya kedokteran, kita tentunya kan harus jaga kesehatan ginjal kita. Sering terlupakan minum air putih atau fresh water dalam seharinya, ya kecukupannya harus terpenuhi. Dan kita juga harus mewaspadai minum-minuman yang sekiranya tidak sehat. Ya. Soda-soda, imbangi juga kalau kita mengkonsumsi kopi atau teh. Dan makan juga jangan sampai tidak sehat. Goreng-gorengan yang tinggi kolesterol maupun tinggi garam diwaspadai. Ya. Terlebih kalau memang ada gangguan ginjal sebelumnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk share screen. Ya, ada memang bahan yang saya sudah dapatkan, ya, yang bersumber dari buku Agamemnon, ya, fisiologi Agamemnon Despopolus, seperti itu. Sudah terlihat ya dalam layar. Ini juga ada teks bahasa Inggrisnya beserta gambar ilustrasi yang kajiannya mengenai ya, konsentrasi urin dan sistem konterkuren di ginjal. Dan ini tentunya nanti akan membahasnya mengenai masalah produksi urin dan filtrasi glomerulus. Jadi ginjal kita perlu menyaring sekitar 180 liter plasma per hari melalui glomerulus. Ya. Ini disebut laju filtrasi glomerulus atau GFR. Tapi dari jumlah sebesar itu hanya sekitar 0,5 sampai 2 liter yang dikeluarkan menjadi urin setiap hari. Nah, jika jumlah urin terlalu banyak, disebut poliuri. Dan kalau terlalu sedikit disebut oliguri. Ya. Di bawah 0, liter, 0,5 liter per hari itu oliguri. Kalau anuria itu di bawah 0,1 liter per hari. Dua, mengenai osmolalitas urin dan plasma. Osmolalitas adalah ukuran konsentrasi partikel terlarut. Osmolalitas plasma dan filtrat awal di glomerulus sekitar 290 mOSM per kilogram air. Sedangkan osmolalitas urin bisa sangat bervariasi. Saat kita banyak minum, urin encer. Osmolalitas bisa turun hingga 50 mOSM per kilogram. Saat tubuh menahan air, urin pekat. Bisa naik hingga 1.200 mOSM per kilogram. Ini juga kita lihat dalam tulisan ini ya, ada mengenai teori ini. Ya. Kemudian ya, yang ketiga ini free water clearance. Jadi, ginjal punya kemampuan untuk membuang air saja tanpa zat terlarut seperti garam. Ini disebut free water clearance atau CH2O. Jadi, ya juga ada rumus ya, yang telah tampak juga di layar, ini e-booknya. CH2O sama dengan V. Ini ya. Ada 1 minus UOSM garis ya POSM. Ya. Ini menggambarkan berapa banyak air murni yang dibuang untuk membantu tubuh menormalkan kadar cairan saat terlalu banyak air dalam tubuh. Kemudian ini ada sistem ya counter current system. Kita perbesar ya. Yang kelewatan mana tadi? Counter current system. Jadi di mana ini
mekanisme penting ya yang memungkinkan ginjal memakatkan atau mengencerkan urin. Jadi sistem pertukaran arus balik atau counter current ya istilahnya. Jadi mekanisme ini bayangkan dua tabung mengalirkan air, satu panas satu dingin. Kalau mengalir sejajar satu arah, suhunya akan menjadi mirip di ujung, sekitar 50 Celcius. Tapi kalau berlawanan arah atau counter current, pertukaran panas bisa terjadi sepanjang tabung dan gradien suhunya bisa dipertahankan lebih baik. Nah, di ginjal prinsip ini diterapkan di loop of Henle sebagai counter current, multiplier, dan fasa rekta sebagai counter current exchanger. Yang kelima, loop of Henle sebagai counter current multiplier. Di sini terjadi perbedaan fungsi antar bagian. Jadi, descending line atau lengan turun itu permeabel terhadap air, sehingga air keluar mengikuti osmolalitas interstisium. Urin jadi lebih pekat. Ascending line, lengan naik, tidak permeabel terhadap air, tapi aktif menyerap Na dan Cl keluar. Urin jadi lebih encer. Mekanisme ini menghasilkan gradien osmolalitas dari korteks rendah ke medula ginjal yang tinggi. Bisa mencapai 1000 mOSM per kilogram air. Semakin panjang loopnya, semakin besar kemampuan memakatkan urin. Kemudian 6, reabsorpsi air di tubulus proksimal. Sekitar 65% dari air yang disaring itu akan diserap kembali di tubulus proksimal. Proses ini terjadi karena air mengikuti reabsorpsi Na dan Cl. Osmosis ya. Air bisa masuk lewat jalur paraseluler, lewat celah antar sel, atau jalur transseluler, lewat aquaporin tipe 1, AKP1. Di sini, cairan masih isotonik dengan plasma. Kemudian nanti terdapat peran ADH dan aquaporin. Di bagian akhir, reabsorpsi air ditentukan oleh hormon ADH atau antidiuretik hormon. ADH bekerja di ductus pengumpul dengan cara menempel di reseptor V2, mengaktifkan aquaporin 2 atau AKP2, sehingga air bisa diserap lagi ke darah, urin menjadi lebih pekat. Tanpa ADH, ductus pengumpul tidak permeabel terhadap air, urin tetap encer. Jadi, saat ADH tinggi, osmolalitas urin bisa naik 4 kali lipat dari plasma. Gambar kita turunkan, ya teksnya. Di gambar berikutnya, ya. Jadi, bisa kita pelajari nanti yang mengenai peran urea dalam pemakatan urin. Urea merupakan hasil akhir metabolisme protein, juga berperan penting, ya. Sekitar 50% urea keluar dari tubulus proksimal. Tapi ductus pengumpul bagian dalam bisa menyerap kembali urea dengan bantuan ADH yang mengaktifkan transporter UT1. Urea yang diserap kembali membantu menjaga osmolalitas tinggi di medula, memperkuat kemampuan memakatkan urin. Urea bisa berputar dari ductus pengumpul, lalu masuk lagi ke loop of Henle disebut sirkulasi urea. Kemudian yang selanjutnya 9 ini gangguan konsentrasi urin ya. Jadi gangguan terjadi kalau satu, aliran darah medula terlalu tinggi, mencuci gradien osmolalitas. Dua, diuresis osmotik. Misalnya karena glukosa berlebih. Tiga,
Obat diuretik loop menghambat reabsorpsi NaCl. 4, ya, gangguan konsentrasi urin, ya, kurang atau tidak sensitif terhadap ADH. Ini disebut diabetes insipidus, ya. Jadi kesimpulannya ginjal itu punya sistem canggih untuk menyesuaikan volume dan konsentrasi urin berdasarkan kebutuhan tubuh. Mekanismenya melibatkan tadi ya, pertama sistem counter current atau maksud saya sistem counter current ya, dua absorpsi aktif dan pasif, tiga pengaruh hormon ADH dan serta peran penting urea. Tanpa mekanisme ini kita tidak bisa mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit dengan baik. Jadi sampai di sini penjelasan saya ya. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, silakan baca kembali ya. Materi-materinya bisa dicari nanti ya dan pahami bagaimana ginjal bekerja dengan luar biasa untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Salam sehat dan sukses selalu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.